Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji hadis arba'in nomor 40. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Ibni Umar dan Umar. Qal, telah berkata, yakni Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Rasulullah SAW telah memegang biman kibaya, kedua pundakku. Faqala, maka beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia, ka'annaka, seolah-olah engkau, gharib, adalah orang asing, atau abiru sabilin, seorang penyeberang jalan yang melintas di jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, idza amsaita, jika engkau berada pada sore hari, fala tantadhiris sabah, maka jangan kau tunggu pagi-pagi. Wa idza asbahta, dan jika engkau berada pada pagi hari, fala tantaziril masa, maka jangan kau tunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika, dan pergunakanlah, ambillah waktu sehatmu, lima radika, sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika, dan dari masa hidupmu, limautika, sebelum matimu. Rawahul Bukhari. Atau kalau kita lihat terjemahan lengkapnya, kita terjemahkan secara lengkap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku sembari berkata, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau penyeberang jalan. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau di waktu sore, janganlah menunggu hingga pagi. Jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu hingga sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum engkau mati. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran atau fiqhul hadis. Yang pertama, bahwa dari hadis ini tercermin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik. Dari mana melihatnya? Bahwa Rasulullah adalah seorang guru, seorang pendidik bagi para sahabat ridwanullah anhum. Dalam mengajar dan mendidik, Nabi telah mendahului apa yang ditemukan oleh para pakar pendidikan modern. Kita mengenal ada psikologi pendidikan, tapi jauh sebelumnya cara-cara Nabi mendidik sudah jauh lebih maju daripada apa yang mereka lakukan. Nabi melakukan hal-hal yang menyebabkan ilmu itu tertanam dalam diri pada para sahabat. Misalnya, beliau menggunakan waktu yang tepat, beliau membuat perumpamaan-perumpamaan, beliau menampilkan makna yang bersifat abstrak dengan menggunakan makna yang konkret dan dapat disaksikan.
Beliau menjarangkan dalam memberi nasihat, berbicara kepada mereka para sahabat sesuai kebutuhan, dapat dicerna oleh nalar dan diwujudkan dalam bentuk amal, dengan membenarkan yang benar dan meluruskan yang salah. Dan semua itu beliau lakukan dengan teladan yang baik, sabar dan pemeliharaan. Dalam hadis ini kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak daripada akhoda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biman kibaya, memegang pundaknya Ibnu Umar. Perhatikan, tujuannya untuk apa? Untuk membangkitkan konsentrasi terhadap ilmu yang akan beliau sampaikan, untuk menunjukkan perhatian dan keinginannya agar ilmu yang dia sampaikan betul-betul sampai ke dalam hati dan meresap dalam diri dengan penuh kesadaran. Maka Rasul pegang pundaknya Ibnu Umar. Ibnu Hajar Al-Haythami mengingatkan akan pengajaran Nabi yang mulia ini dengan mengatakan dalam hadis ini disebutkan bahwa sentuhan seorang guru atau pemberi nasihat kepada murid atau orang yang dinasihati ketika belajar. Contoh misalnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi, "Ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah cara bertasyahud, dan telapak tanganku berada di antara dua telapak tangan Nabi." Kata Ibnu Mas'ud. Lihat, dibimbing betul. Hikmahnya adalah untuk mengakrabkan, membangkitkan perhatian dan mengingatkan, karena menurut kebiasaan orang yang memberi perlakuan seperti ini mustahil dilupakan. Diingat terus kalau sampai kita kepada murid kita memberikan sentuhan-sentuhan tertentu. Ya, tentu dalam batas-batas syariat. Yang kedua, dari hadis ini kita melihat bahwa dunia itu fana. Mana lihatnya? Lihatnya di situ Nabi mengatakan bahwa kalau kalian di dunia ini seperti gharib, orang asing, artinya sebentar, kemudian abiru sabil, apalagi orang nyebrang jalan sebentar sekali. Maksudnya apa, ikhwan fillah? Manusia di dunia ini hidup selama waktu yang diberikan Allah. Kemudian pada suatu hari yang pasti sudah dipastikan mereka akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Dalam ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati pula. Dan kita tidak tahu kapan berakhir ajal dan kapan datang kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat tahu dengan pasti apa yang akan dia usahakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat tahu di bumi mana dia akan mati. Dunia ini fana, walaupun seorang umurnya panjang. Ini adalah kebenaran yang tak dapat kita sangkal. Dapat kita lihat setiap hari dan setiap malam. Kita rasakan setiap saat dan setiap detik. Kemudian manusia akan mengalami kehidupan yang abadi, yang tiada akhir. Kehidupan akhirat, kehidupan setelah mati. Setelah Allah membangkitkan manusia dari kuburnya, mengumpulkan mereka untuk dihitung amal-amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu manusia akan diberi keputusan. Ada yang masuk surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa, mereka kekal di dalamnya. Ada yang masuk neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan mereka juga kekal tidak bisa keluar dari neraka. Maka kalau sudah seperti itu anggapannya, maka seorang mukmin yang berakal tidak akan tertipu oleh dunia. Tidak tentram dia di dunia ini. Tidak memandang bahwa dunia adalah segalanya, tujuan akhir. Akhirnya dia pendekkan angan-angannya. Tak usah panjang-panjang, dunia sementara. Dan menjadikan dunia hanya sebagai ladang untuk ditaburi benih amal soleh yang kelak akan dia petik di yaumil akhir. Dunia ini hanyalah kendaraan untuk meraih keselamatan di atas jalan yang memanjang antara surga dan neraka. Pengingat atas hakikat ini sesuai dengan wasiat Nabi dan para pengikutnya. Maka Allah menyebutkan,
Di dalam Al-Quran, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sungguhnya akhirat ialah negeri yang kekal. Rasulullah pun mengingatkan, hubunganku dengan dunia dan perumpamaanku dengan dunia seperti seorang penunggang kendaraan yang berada di bawah bayangan sebuah pohon, kemudian dia pergi meninggalkannya. Pelajaran ketiga yang kita petik dari hadis ini, dunia adalah jembatan dan jalan menuju akhirat. Seorang mukmin adalah bagaikan seorang asing atau seorang yang menyeberang jalan, maka dia tidak betah di dalamnya, tidak sibuk dengan perhiasannya, tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Dia bukan orang yang terikat dan mencurahkan seluruh potensi diri hanya untuk meraih dunia, karena dunia ini tempat melintas saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Seorang muslim harus senantiasa merenungkan dalam dirinya bahwa dia hidup di dunia bagaikan orang asing yang jauh dari negerinya sendiri, jauh dari istri, jauh dari keluarga. Maka otomatis dia akan rindu untuk pulang kepada negerinya, menemui istrinya, keluarga, sahabat, handai tolannya. Dengan demikian, di perantauan, seorang perantau tak akan membangun gedung, tak akan memiliki tempat tidur perkakas rumah. Bahkan dia rela dengan apa yang ringan. Dia menabung di negeri asing, dia kumpulkan uang yang banyak buat dia bawa pulang ke tempat asalnya. Padahal kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ingat, Imam Hasan Al-Basri berkata, seorang mukmin itu bagaikan orang asing. Dia tidak merasa sedih kalau mengalami kehinaan dunia, tidak berlomba untuk meraih kemegahan dunia. Antara dia dengan manusia memiliki urusan masing-masing yang berbeda. Ibnu Rajab berkata, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, lalu dia tempatkan Adam bersama istrinya di surga, kemudian Allah menurunkan keduanya ke dunia dan menjanjikan untuk mengembalikannya lagi ke surga beserta keturunan-keturunannya yang soleh. Maka orang mukmin selalu rindu akan negerinya yang pertama, dan cinta negeri itu adalah bagian dari iman mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa negeri asal kita adalah surga, bukan kiasan, tapi itulah hakikatnya. Moyang kita, Adam dan Hawa, memang asalnya dari surga, lalu diturunkan ke dunia, dan Allah menjanjikan akan kembali lagi ke surga bersama anak keturunannya yang soleh dan bertakwa. Bahkan seorang mukmin yang hidup dan tinggal di dunia lebih zuhud daripada orang-orang yang merantau dari orang lain. Karena mengapa? Kalau orang yang merantau dalam perumpamaan tadi, mungkin dia tidak pulang setelah dia punya tanah di rantauan, setelah dia punya uang banyak, mungkin dia akan menetap di situ, bahkan bukan menjadi kepala daerah, menjadi lurah dan sebagainya. Tapi orang yang merantau di dunia dan dia tahu asal dia akhirat, sudah pasti, karena dunia ini adalah fana dan pasti kehancurannya, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa dialah yang menjadikan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang yang berada dalam perjalanan kehidupan dunia ini seperti orang yang berada dalam perantauan, maka kita harus berhati-hati memilih teman, karena teman itu bisa saja seorang penyamun yang akan mengambil kesempatan kita buat beramal soleh. Dia ajak kita maksiat dan sebagainya. Maka mengambil teman yang dapat menunjukkan jalan dan membantu untuk sampai ke negeri kebahagiaan. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Begitulah firman Allah. Maka kita harus waspada dari para pencuri dan penyamun yang akan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jal dan ketaatan kepadanya, yaitu bagaikan orang yang sedang bepergian di tengah padang pasir. Maka ingatlah, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila.
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, dan ingatlah ketika itu, hari itu, orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, dan kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan, tidak menjadikan si anu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Maka seorang musafir haruslah dia membawa bekal dalam perjalanannya. Maka orang mukmin mengambil bekal dunia untuk dibawa ke akhirat. Sebagaimana firman Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang mulia, yang keempat, di dalam hadis tadi ada nasihat Ibnu Umar yang dimulai dengan perkataan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, idza amsaita, ketika kau berada pada sore jangan tunggu pagi, dan ketika kau berada pada pagi jangan tunggu sore, dan pergunakanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Hakim dalam sahihnya meriwayatkan sebagaimana hadis marfu' dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum mati. Yang kelima, hendaklah seorang muslim berlomba-lomba melakukan kebaikan, memperbanyak taat dan kebaikan. Janganlah menjadikan orang yang tidak menghiraukan dan tidak dihiraukan dan berangan-angan untuk melakukannya di waktu yang akan datang. Yang keenam, seorang muslim hendaknya memanfaatkan kesempatan jika terbuka peluang baginya untuk berbuat baik. Dalam hadis tadi juga terdapat pelajaran nomor 7, yaitu yang tidak tertera dalam hadis tapi bisa kita menangkapnya, bahwa kita dianjurkan buat zuhud di dunia ini. Maksudnya apa? Jangan sampai terpalingkan oleh dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa kita berasal dari suatu negeri yang kita akan kembali kepadanya, yakni akhirat, sehingga dia lupa menyiapkan bekal buat akhiratnya. Kemudian kita harus waspada dalam mencari teman di dunia ini, karena ingat dalam ayat kita bacakan tadi, terjadi penyesalan kelak di akhirat bagi orang-orang yang salah memilih teman. Punya teman malah melalaikan dia sehingga dia lupa, sehingga saat tiba pulang kampung dia baru ingat belum cukup bekal, bahkan tak ada bekal sama sekali. Yang banyak justru dosa gara-gara salah memilih teman. Selanjutnya pelajaran ke-10, amal dunia hukumnya wajib agar seorang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan meraih manfaat darinya. Orang muslim menundukkan semua yang ada di dunia dengan sarana mendapatkan kehidupan akhirat dan pahala di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah pelajaran yang kita bisa petik dari hadis yang pendek ini. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia. Wal afu minkum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.